Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan pelajari materi untuk persiapan penilaian tengah semester. Untuk pagi hari ini saya akan menekankan di materi IPA Fisika dulu. Anak-anak, saya hanya akan mengingatkan kembali untuk materi yang perlu dipersiapkan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat oleh MGMP Kabupaten. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan memberi penekanan saja. Anak-anak, kita pelajari pada materi, nanti ada pada gerak benda. Silahkan anak-anak di gerak benda dibuka kembali di materi tentang gerak benda. Kemudian untuk penekanan saya tekankan di itu ada tentang kecepatan rata-rata. Anak-anak, kecepatan rata-rata ini untuk nanti akan menghitung kecepatan rata-rata, bisa diketahui salah satu atau beberapa kecepatan, bisa juga diketahui jarak dan waktunya. Jadi anak-anak bisa menggunakan nanti rumus V itu sama dengan jarak total dibagi waktu total, atau kalau nanti diketahui kecepatan dan waktu pada beberapa kecepatan dengan beberapa waktu, anak-anak bisa menggunakan rumus ini, bahwa V1 kali T1 ditambah V2 kali T2 dan selanjutnya dibagi dengan jumlah total waktunya. Kemudian yang berikutnya saya akan memberi penguatan pada gerak GLB dipercepat dan GLBB diperlambat. Anak-anak, di situ untuk GLB itu cirinya itu kecepatannya tetap, tidak mempunyai percepatan atau percepatannya 0. Kalau dicermati pada tabel di sini, ini ada waktu setiap detik, detik pertama, detik kedua, 3 dan 4. Di sini mengalami perpindahan yang setiap detiknya itu sama. Jadi pada detik pertama 5, sehingga detik keduanya 10, detik ketiga 15, detik keempat 20, dan seterusnya. Sehingga untuk kecepatannya itu jarak dibagi waktu akan diperoleh nilai yang konstan. Jadi ciri dari GLB itu adalah kecepatannya konstan dan tidak mempunyai percepatan, atau percepatannya 0. Nanti dalam menghitung anak-anak bisa menggunakan rumus utamanya bahwa jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktu. Untuk mencari variabel yang lain, anak-anak bisa mengubah sendiri. Kemudian untuk yang GLBB dipercepat, itu cirinya ada perubahan kecepatan, yang mana perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu ini yang dinamakan percepatan, sehingga mempunyai percepatan yang nilainya tetap. Kita lihat gerak dipercepat, ini kita lihat pada tabel, setiap detiknya mengalami perubahan kecepatan. Dari detik pertamanya 5, detik kedua 10, ketiga 15, dan seterusnya. Sehingga perubahan kecepatan setiap detiknya itu sama. Ini 5, 5, 5, dan seterusnya. Jadi ini mempunyai perubahan kecepatan setiap detiknya itu tetap. Sedangkan pada GLBB diperlambat, itu sebenarnya adalah gerak diperlambat. Ini mempunyai percepatan yang nilainya negatif atau disebut juga perlambatan. Kita lihat pada tabel, jadi mulai dari detik pertama itu saat itu benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, detik kedua akan berkurang, ini berkurang 5, detik ketiga berkurang 5, detik keempat ini berkurang 5. Dan anak di sini percepatannya ini akan bernilai tetap.
kalau ini maaf, untuk ini berarti berkurangnya ini 5 ya. Anak-anak, selanjutnya untuk rumus yang digunakan pada GLB dipercepat sama GLB diperlambat itu sama, hanya untuk GLBB diperlambat itu nilai A-nya negatif, sehingga rumusnya bisa anak-anak lihat. Untuk keterangan yang lebih jelas, anak-anak bisa buka di materi tentang gerak benda. Berikutnya, ini yang perlu saya tekankan, kemarin kita lihat di materi belum muncul. Jadi pada GLBB, ini di sini ada grafik, dilihat dari tabel tadi bahwa grafik antara jarak dan waktu ini menunjukkan pola linear, sedangkan untuk kecepatan terhadap waktu ini V-nya bernilai tetap konstan. Nah, ini juga dapat digambarkan dengan pola ketikan Teker-Temer. Ada pola ketikan Teker-Temer yang GLB ini jarak setiap titiknya ini sama. Polanya seperti ini. Sedangkan untuk pola tetesan oli, maksudnya jika sebuah mobil itu ber-GLB dan olinya menetes, itu akan membentuk pola seperti ini. Ini yang GLB. Sedangkan yang GLBB dipercepat, untuk pola ketikan Teker-Temer, kita lihat, kita baca dari nomor kecil ini. Jadi, di sini ketikannya dari 1, 2, dan seterusnya sampai 8 ini dan seterusnya itu semakin lebar. Jadi membacanya dari sisi ketikan pertama. Dengan untuk tetesan oli pada gerak GLBB dipercepat, jadi ini kita lihat nanti polanya itu akan semakin lebar. Arah geraknya ke sana, jadi ini akan semakin lebar. Sedangkan untuk grafiknya, grafik pada GLBB dipercepat, ini untuk grafik VT-nya, ini V-nya semakin membesar. Kemudian untuk percepatannya A terhadap T ini bernilai konstan. Sedangkan untuk jaraknya, jarak terhadap waktu akan membentuk pola seperti ini. Dan untuk GLBB diperlambat, untuk jarak juga akan berkebalikan dengan GLBB dipercepat. Kemudian untuk kecepatan terhadap waktu ini akan membentuk grafik yang seperti ini. Jadi dari mempunyai kecepatan sehingga lama-kelamaan turun sampai 0. Untuk perlambatannya polanya sama. A-nya bernilai tetap, hanya negatif. Dengan untuk pola ketikan Teker-Temernya bisa kita lihat. Ini kita melihatnya dari ini. Jadi dari lebar semakin merapat. Untuk tetesan oli kita melihatnya dari sini. Kalau mobil bergerak dengan gerak diperlambat, ini tetesan oli akan kelihatan dari lebar makin menyempit. Ini untuk pola ketikan Teker-Temer dan tetesan oli. Dan untuk contohnya silakan di materi juga sudah ada, anak-anak. Nanti silakan dibuka di materi gerak benda. Selanjutnya untuk gaya dan hukum Newton di materi sudah jelas, silakan dipelajari lagi. Penekanannya pada resultan gaya segaris, kemudian pada peristiwa kehidupan sehari-hari yang dapat dijelaskan dengan hukum Newton. Kemudian ada membandingkan ini anak-anak antara A dan B, ini bagaimana besar kecepatannya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, mungkin nanti ada beberapa gambar, ini hanya saya tunjukkan 2 gambar.
Jadi anak-anak dari gambar ini anak-anak bisa cari resultannya dulu pada gambar A. Berarti yang ke kanan ini 9, yang ke kiri 4. Berarti resultannya 5. Punya massa 2 kg. Berarti percepatannya itu 9 dikurangi 4 pada 5 Newton dibagi 2. Berarti 2,5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang gambar B kita lihat, ini ada yang ke kiri itu 6 sama 4, 10. Kemudian yang ke kanan 3. Berarti di sini percepatannya bisa kita hitung dari resultan gayanya 10 dikurangi 3 itu 7. 7 dibagi masanya 2, berarti 3,5. Sehingga dari ini bisa dibandingkan, maka percepatannya yang B ini akan lebih besar dibandingkan yang A. Arahnya sesuai dengan arah gaya yang lebih besar. Selanjutnya untuk pesawat sederhana, anak-anak juga bisa buka di materi. Ini untuk macam-macam pesawat sederhana, anak-anak nanti bisa menentukan mana yang jenis tuas 1, tuas 2, dan tuas 3. Kemudian juga untuk hitungan pada tuas dan pengungkit. Selanjutnya pada katrol, anak-anak penekanannya di antara katrol yang ada pada gambar ini, anak-anak nanti bisa menentukan berapa keuntungan mekanisnya. Jadi kita bisa menentukan keuntungan mekanis dari katrol. Silahkan kita lihat pada gambar dan bisa diperjelas pada pembahasan materi. Selanjutnya pada bidang miring. Pada bidang miring, anak-anak nanti ada hitungan bidang miring, jadi menerapkan tentang rumus pada bidang miring. Yang perlu anak-anak tekankan bahwa KM pada bidang miring itu adalah W per F sama dengan sisi miring dibagi tinggi. Nanti diterapkan pada hitungan. Perlu dipahami juga, ini ada beberapa gambar, ini anak-anak bisa menentukan masing-masing KM-nya dan diminta untuk menentukan gaya terbesar atau gaya terkecil. Jadi antara KM dan gaya ini berarti berbanding terbalik. Kalau KM-nya ini besar, maka akan membutuhkan gaya yang kecil. Sedangkan jika KM-nya ini kecil, maka butuh gaya yang besar. Jadi nanti ini bisa ditentukan dari masing-masing gambar ini. Tentukan KM-nya dulu. Kalau ditanyakan gaya terbesar terkecilnya, lihat penerapan pada rumusnya. Jadi berbanding terbalik. Selanjutnya di materi fisika yang terakhir, ini ada roda berporos. Anak-anak bisa menentukan keuntungan mekanis pada roda berporos. Jadi jari-jari yang roda besar dibagi dengan jari-jari yang roda kecil. Anak-anak kiranya untuk prediksi materi PTS untuk materi fisika, di antaranya itu tadi. Untuk selanjutnya nanti kita latihan soal. Kemudian di hari berikutnya akan saya sampaikan untuk yang materi biologinya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Senantiasa jaga kesehatan, belajar dengan gembira. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Anak-anak bisa menyiapkan untuk PTS di minggu depan dengan baik. Sekian dulu, anak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.